Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas topik histogram, poligon, dan OGIF. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu kajian data statistik dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Misalkan kita memiliki tabel distribusi frekuensi nilai ulangan matematika seperti tabel berikut ini. Nah, kita akan mencoba untuk menyajikan tabel distribusi frekuensi ini ke dalam bentuk histogram, poligon, dan OGIF. Mari kita mengenal apa itu histogram dan poligon. Histogram adalah diagram yang terdiri atas batang-batang yang saling berimpit. Sumbu mendatar mewakili kelas-kelas interval, sedangkan sumbu tegak mewakili frekuensinya. Terkadang, pada sumbu mendatar dituliskan tepi-tepi kelas interval atau titik tengah kelas-kelas interval. Sedangkan poligon adalah gambar garis yang menghubungkan titik-titik tengah setiap kelas interval pada sisi atas dari histogram yang berdekatan. Misalkan kita kembali ke tabel distribusi frekuensi yang tadi, kita akan sajikan ini ke dalam bentuk histogram dan poligon sebagai berikut. Nah, gambar batang-batang yang berwarna hijau inilah yang disebut dengan histogram. Sedangkan garis berwarna merah yang merupakan garis yang menghubungkan titik tengah dari setiap kelas pada bagian atas batang histogram, inilah yang disebut dengan poligon. Nah, perhatikan histogram ini mirip sekali dengan diagram batang. Hanya saja batang-batang histogram itu digambarkan saling berimpitan. Misalnya pada kelas pertama, yaitu kelas 71 sampai 75 dan kelas 76 sampai 80, batangnya saling berimpitan. Demikian juga antar kelas yang berdekatan yang lainnya, batang-batang histogramnya saling berhimpitan. Jika kita melihat histogram dan poligon ini, maka kita bisa membaca bahwa nilai ulangan matematika pada kelas 71 sampai 75 atau pada nilai 71 sampai 75 ini ada sebanyak 4. Frekuensinya sebanyak 4. Demikian juga kalau kita mau melihat pada kelas manakah atau pada rank nilai berapakah frekuensi terbesarnya, maka kita bisa memperhatikan histogram ini terjadi pada kelas atau interval 86 sampai 90, di mana sesuai dengan gambar histogram dan poligon ini ada 8 siswa yang memperoleh nilai 86 sampai 90. Sedangkan yang terkecil atau frekuensi terkecilnya itu terjadi pada kelas terakhir, yaitu di kelas atau interval 96 sampai 100. Lalu bagaimana pula menyajikan tabel distribusi frekuensi tadi ke dalam bentuk OGIF? Mari kita mengenal apa itu OGIF. OGIF merupakan bentuk penyajian data dalam grafik berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. OGIF terbagi menjadi 2, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari, atau FK, ini dibaca frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan. Frekuensi kumulatif kurang dari didefinisikan sebagai jumlahan semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan tepi atas pada setiap kelas interval. Tepi atas kelas atau selanjutnya kita singkat dengan TA, yaitu batas atas kelas ditambah ketelitian data. Jika data berupa bilangan bulat, ketelitian datanya yaitu 0,5.
Nah, perhatikan kembali bagaimana menyajikan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau FK kurang dari sama dengan. Nah, kita tambahkan satu kolom yang disebut dengan tepi atas kelas. Pada kelas pertama, tadi kita mempunyai rank nilai 71 sampai 75. Sehingga batas atasnya 75, kita tambahkan dengan 0,5 menjadi 75,5. Sedangkan kelas kedua, tadi ranknya adalah 76 sampai 80. Sehingga batas atasnya adalah 80. Nah, tepi atasnya 80 tambah 0,5, yaitu 80,5. Demikian seterusnya, pada kelas terakhir, tadi kita punya rank nilai 96 sampai 100. Maka batas atasnya adalah 100 dan tepi atasnya adalah 100 ditambah 0,5, yaitu 100,5. Nah, karena frekuensi kumulatif kurang dari menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan, sehingga tepi atas kelasnya kita tulis yang pertama kurang dari atau sama dengan 75,5, kelas kedua kurang dari atau sama dengan 80,5, demikian seterusnya. Yang terakhir pada kelas ke-6 yaitu kurang dari atau sama dengan 100,5. Nah, bagaimana menghitung frekuensi kumulatif? Frekuensinya kita tuliskan kembali seperti tabel distribusi frekuensi yang diberikan. Kemudian untuk menentukan frekuensi kumulatifnya kita jumlahkan sesuai dengan batasan yang diberikan oleh pada kolom tepi atas kelas. Misalnya, frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan 75,5 berarti berapa banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari atau sama dengan 75,5. Nah, kalau dari tabel distribusi tadi yang mendapat nilai kurang dari atau sama dengan 75,5 itu hanya siswa-siswa pada interval atau kelas pertama, yaitu siswa-siswa yang nilainya 71 sampai 75. Kalau gitu frekuensinya hanya 4. Sedangkan untuk yang kedua, frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan 80,5 berarti ini adalah menjumlahkan total siswa yang nilainya kurang dari atau sama dengan 80,5. Nah, karena ada dua kelas yang nilainya kurang dari atau sama dengan 80,5, yaitu kelas pertama, yaitu yang di rank 71 sampai 75, dan kelas kedua 76 sampai 80. Karena itu kita jumlahkan kedua frekuensi kelas tersebut, yaitu 4 tambah 4, 4 tambah 4 sama dengan 8. Demikian juga untuk yang ketiga, berarti kita akan mencari jumlahan total dari frekuensi yang kurang dari 85,5. Berarti yang kurang dari atau sama dengan 8,5 itu adalah kelas pertama, kelas kedua, dan kelas ketiga. Ya, kelas pertama jelas nilainya 71 sampai 75. Kelas kedua 76 sampai 80 itu kurang dari 8,5, 85,5, dan yang terakhir kelas ketiga yaitu 81 sampai 85 itu juga kurang dari atau sama dengan 85,5. Kalau begitu ada 3 kelas yang perlu kita jumlahkan, yaitu kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Frekuensinya masing-masing adalah 4, 4, dan 5. Kita jumlahkan 4 tambah 4 tambah 5 sama dengan 13. Demikian seterusnya. Sedangkan pada kelas terakhir itu berarti frekuensi kumulatif kurang dari 100,5. Nah, karena nilai optimumnya tadi nilai maksimum dari kelas itu adalah 100, berarti semua nilai akan masuk. Karena ini berarti kan membacanya 100,5 kurang dari atau sama dengan 100,5. Berarti mulai dari nilai 71 sampai nilai 100 itu dijumlahkan. Nah, sama saja dengan menjumlahkan
seluruh frekuensi dari kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas 4, dan kelas kelima, serta kelas ke-6. Maka kalau dijumlahkan 4 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 2 sama dengan 30. Nah, kemudian untuk ogive negatif kebalikannya. Ogive negatif menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari, atau FK lebih dari atau sama dengan. Frekuensi kumulatif lebih dari didefinisikan sebagai jumlahan semua frekuensi yang lebih dari atau sama dengan tepi bawah pada setiap kelas interval. Acuannya adalah tepi bawah kelas. Kalau ogive positif, acuannya adalah tepi atas kelas, maka ogive negatif itu acuannya adalah tepi bawah kelas atau TB, yaitu batas bawah kelas dikurangi ketelitian data 0,5. Mari kita buat tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, atau FK lebih dari sama dengan. Nah, untuk acuan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari adalah tepi bawah kelas. Perhatikan kelas pertama tadi intervalnya adalah 71 sampai 75. Sehingga batas bawahnya adalah 71. Maka tepi bawahnya adalah 71 kurang 0,5 sama dengan 70,5. Untuk kelas kedua, ranknya adalah 76 sampai 80. Sehingga batas bawahnya adalah 76. Sehingga tepi bawah kelas adalah 76 kurang 0,5 sama dengan 75,5. Demikian seterusnya, pada kelas terakhir intervalnya berada pada 96 sampai 100. Kalau gitu batas bawahnya adalah 96, sedangkan tepi bawah kelasnya adalah 96 kurang 0,5 sama dengan 95,5. Untuk yang pertama, frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan 70,5. Artinya, berapa banyak siswa yang nilainya lebih dari atau besar sama dengan 70,5. Nah, karena tadi nilai terkecil dari ulangan siswa adalah 71, maka kita hitung berapa banyak siswa yang mendapat nilai di atas atau besar atau lebih dari 70,5, itu tentu saja adalah semua siswa. Mulai dari kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas 4, kelas kelima, kelas ke-6. Kalau gitu ini kita jumlahkan 4 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 2 sama dengan 30. Nah, ini juga menunjukkan jumlah total siswa. Karena nilai terkecil dari kelas tersebut adalah 71, maka frekuensi kumulatif lebih dari 70,5 ya tentu adalah seluruh siswa. Untuk kelas kedua berarti frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan 75,5. Nah, berarti nilai terendah yang masuk di frekuensi kumulatif ini adalah 76. Nah, ini artinya yang tidak masuk pada frekuensi kumulatif ini atau yang tidak dijumlahkan hanya di kelas pertama. Karena kelas pertama tadi ranknya 71 sampai 75. Sedangkan ini mensyaratkan dia lebih dari atau sama dengan 75,5. Kalau gitu, yang dijumlahkan adalah kelas kedua, kelas ketiga, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Hanya tidak dijumlahkan kelas pertama saja. Kalau gitu kita jumlahkan 4, kelas kedua 4, kelas ketiga 5, dan seterusnya, tambah 8, tambah 7, tambah 2, sama dengan 26. Nah, demikian seterusnya untuk kelas-kelas ketiga, kelas 4, kelas 5, dan kelas ke-6. Kelas ke-6 berarti hitung frekuensi kumulatif lebih dari 95,5. Nah, nilai yang lebih dari atau sama dengan 95,5 hanya siswa-siswa yang berada di kelas terakhir, yaitu kelas ke-6, yaitu di rank 96 sampai 100.
Ada berapa tadi? 2 orang. Kalau gitu frekuensi kumulatifnya adalah 2 orang. Nah, kalau kita sajikan frekuensi kumulatif besar dari dan kurang dari tadi, maka kira-kira gambarnya akan seperti ini. Yang merah menunjukkan O'Keefe positif, sedangkan yang hijau menunjukkan O'Keefe negatif. Untuk O'Keefe negatif berarti lebih dari atau sama dengan 70,5 adalah seluruh siswa 30, sedangkan lebih dari 75,5 itu adalah jumlahan frekuensi kelas kedua, kelas ketiga, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, yaitu 30 dikurang 4 orang siswa sama dengan 26. Demikian seterusnya, O'Keefe negatif akan makin kecil hingga menjadi mendekati 0. Demikian penjelasan tentang histogram, poligon, dan O'Keefe. Terima kasih. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Salam semangat belajar.